Oke, jadi biar kalian tidak melihat background yang nyata, teman-teman, di sini aku akan kasih background yang ada di belakangku ini tidak nyata. Oke. Jadi kemarin di sini kita sudah bahas ya. Ini kalian bisa lihat di sini ada doodle pack yang sudah kita download kemarin, ada yang source king kemarin yang kita download. Nah, sekarang sesuai dengan apa yang aku janjikan kemarin, jadi bagaimana caranya kita itu bisa meminimalisir penggunaan kuota yang kita beli sendiri, teman-teman. Oke. Nah, jadi intinya seperti ini, konsepnya adalah di sini kalian ini kan Filmora kita bisa install di beberapa device, cuman untuk penggunaannya itu hanya satu user, itu hanya satu komputer ya. Jadi hanya satu user aktif, teman-teman ya, tidak bisa bersamaan. Kalian bisa pakai di beberapa komputer kalian ya, teman-teman. Kalian bisa login dengan akun kalian sendiri. Nah, tapi di sini jangan sampai kalian login di komputer umum, teman-teman. Nah, nanti kalau informasi login kalian diambil oleh orang lain, itu akan bahaya banget karena kalian bisa kehilangan akun Filmora kalian, bro. Bahaya. Oke, sehingga di sini pastikan itu adalah komputer kalian sendiri. Oke. Nah, kalau misalnya kalian itu mau download misalnya di kampus atau di SMP di sekolah kalian gitu ya, agar bisa menghemat kuota kalian, di sini kalian bisa taruh ke laptop kalian ya, laptop Windows ya yang pasti, teman-teman ya. Kalau untuk Chromebook memang tidak ada versi Chromebook ya untuk Filmora ini, dan untuk device-nya pun juga tidak memungkinkan untuk ini, teman-teman ya. Karena kalau kalian lihat untuk Chromebook Celeron, cuman kalau misalnya kalian punya Chromebook yang spesifikasinya lebih tinggi, itu akan bisa memungkinkan sih, cuman editing video yang lain ya, software editor video yang lain, karena di Filmora ini dia tidak menyediakan versi Linux. Aku nggak tahu untuk kedepannya apakah di Filmora ini dia akan menyediakan versi Linux, karena yang ada di sini itu adalah versi Windows dan versi Macintosh ya. Kalau kalian pakai Mac di sini kalian bisa pakai Filmora, cuman kalian harus beli salah satu ya. Jadi di sini terpisah, teman-teman. Jadi tidak bisa kalian beli satu untuk yang Windows lalu kalian bisa gunakan di Mac, tidak bisa, teman-teman. Jadi harus satu-satu. Kalau Windows sendiri, Mac sendiri. Seperti itu sih. Sebenarnya kalau universal enak ya, teman-teman ya. Cuman nggak bisa kayak gitu. Oke. Alright, dan langsung aja di sini kita ke pembahasan. Oke, jadi ini adalah yang kemarin ya. Kemarin ini yang doodle pack dan lain sebagainya yang sudah biasa kita download ya dari sini. Jadi sekarang di film stoknya ini sudah ada beberapa set ya, grafik, motion grafik yang bisa kalian gunakan ya, yang bisa aku gunakan seperti yang ini, teman-teman. Dan ini sudah termanajemen dengan baik nih, teman-teman. Jadi yang dari Crayon Pack di sini sudah ada di tab sendiri seperti ini. Jadi kalau misalnya kita pengen gunakan pack ini, kita bisa langsung drag and drop nah ke sini gitu kan, enak ya. Jadi udah termanajemen dengan baik. Doodle pack ini ya, udah ada banyak sekali varian. Yang ini satu ya, teman-teman. Jadi ini satu style ya, teman-teman. Satu style doodle, jadi tidak campur-campur. Kalau kalian mau pakai satu style kayak gini, cuman kalau misalnya kalian tipe orang yang sukanya campur-campur kayak gitu ya nggak apa-apa sih, kalian bisa kolaborasikan semua pack yang ada di sini gitu ya. Karena aku juga sama, aku campur-campur gitu ya, teman-teman. Jadi oke, seperti itu, bro. Di sini kalian bisa gunakan ini untuk yang virus pack. Wah, virus pack kayak gini ya. Ini tentu ini kan bisa kalian ganti. Kita akan coba advance di bagian sini ya, teman-teman. Kita bisa lihat, oh nggak bisa, ternyata di sini tuh oke, sudah jadi satu kesatuan, teman-teman. Jadi ini video background biasa gitu kayak gini. Jadi satu yang ada dibumbui teks-teks yang ada di sini, teman-teman, seperti itu. Alright, nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita untuk memindahkan ya, teman-teman ya, memindahkan resource yang sudah kita download ke mungkin ke komputer utama kita gitu ya, teman. Misalnya kita download di laptop, jadi kita download semuanya dulu, teman-teman. Lalu habis itu kita langsung copy paste ke komputer kita, teman-teman, ke komputer kita, sehingga kita tidak perlu download lagi. Seperti itu. Caranya seperti ini, teman-teman. Kalian bisa langsung menuju ke file ya. Kemarin sudah kita viewkan sebenarnya di bagian ini, preference. Kalian bisa lihat di sini, dan kalian perlu berhati-hati ya di bagian ini, teman-teman. Kalau kalian itu mengganti default
storage location, maka dia akan ini teman-teman, dia akan langsung ganti. Kalau kita ganti ke langsung ganti, dan itu memakan waktu lama karena pemindahan file-file dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Ya kalau misalnya kalian memang mau ganti drive, ya di sini kalian bisa ganti di sini. Nah, jadi kalian tinggal ganti aja di sini. Misalnya kalian mau ganti ke drive C atau ke drive A, B dan lain sebagainya, terserah, nanti dia akan buat folder lagi teman-teman. Cuman itu akan memakan waktu yang lama. Jadi jangan sering-sering untuk ganti. Nah, di sini aku menyimpannya di drive F teman-teman. Jadi semua file Filmora nantinya dia akan menuju ke drive ini teman-teman. Termasuk ini ya, backup, project file, proxy, semuanya ke sini semua teman-teman. Dan di bagian sini, untuk bagian backup ini sangat penting banget. Kalau misalnya terjadi crash, itu biar kalian itu tidak kehilangan pekerjaan kalian, ini harus kalian aktifkan teman-teman. Nah, tinggal di sini kalian bisa atur nih. Ini yang paling rendah ini tiap 1 menit. Cuman di sini aku sarankan itu tiap 5 menit sekali, agar tidak terlalu banyak membuat file backup. Seperti itu bro. Oke, kita fokus ke sini ya, folder. Nah, ini adalah petunjuk nih dimana tempat kita itu simpen filenya tuh. Jadi kalau misalnya kita download, nanti larinya akan ke sini semua. Oke, larinya ke sini semua. Kita tinggal menuju ke drive F. Nah, ini dia teman-teman. Jadi drive F-nya ada di sini. Kita tidak bisa tunjukkan semuanya di sini karena ada banyak sekali file-fileku yang ini aku recordnya di komputer produksi soalnya teman-teman. Aku belum punya komputer sendiri untuk ini ya, untuk record tutorial. Kalian bisa lihat pathnya yang ada di sini. Ini dispatch, terus ini drive-nya ya, produksi A, ini adalah drive F. Terus di sini itu dia Filmora itu langsung buat folder besar. Ini Wondershare Filmora ini. Jadi besar ini, menyeluruh. Yang berkaitan dengan Wondershare Filmora semuanya ada di sini teman-teman ya, di sini. Nah, yang paling penting itu sebenarnya ada di sini nih teman-teman. Kalau misalnya kita mau backup resource kita, itu ada di 2 tempat ini, download sama installed effect. Dan untuk yang lain-lain itu kayak project ya, project kalian gitu. Ini backupannya ada di sini nih teman-teman. Jadi kalau misalnya yang tadi ya 5 menit sekali, itu ada di sini. Nah, ini untuk yang cloud project, kalau kalian itu sambungkan ke cloud ya, cloud computingnya si Filmora, itu kalian nanti akan di sini ya tempatnya ya teman-teman, nanti disinkronisasinya di sini seperti itu. Nah, sebenarnya cukup ini aja, kalian tinggal amankan aja di bagian download sama installed effect. Nah, nanti tinggal ini kalian copy, langsung masukkan ke folder yang itu tadi. Kalian bisa navigasikan di bagian sini. Petunjuknya dari sini nih ya. Jadi defaultnya di mana? Kalau defaultnya sih di C gitu ya teman-teman ya, di disk C. Jadi satu folder ke Filmora itu. Cuman kita bisa ganti di situ untuk mempermudah kita ini teman-teman, untuk memindah-mindah file. Oke. Lalu kalian menuju ke situ, ke folder utama ini langsung kalian tinggal pastekan aja, nanti akan keluar itu ya, merger seperti itu. Dan kalian bisa lihat di sini untuk dua folder ini teman-teman, download sama installed ini, dia itu sampai segini filenya. Ini belum semua tak download ya teman-teman ya, belum semua tak download, tapi dia sudah sampai 50 giga lebih teman-teman, bayangkan, ngeri. Oke, ini kalian bisa lihat segini teman-teman ya. Alright, jadi kalian harus menyisakan ya paling enggak itu di penyimpanan kalian ada sekitar 200 giga aman lah teman-teman, atau 150 giga lah teman-teman ya, aman. Itu yang drive tanpa sistem ya teman-teman. Kalau include sistem ya harusnya lebih. Kalau di SSD, nah di sini ya, kalau di SSD itu akan jauh lebih cepat. Kalian tadi kan lihat pas kita itu ganti-ganti teman-teman, pas kita itu ganti source, itu kan dia langsung muter-muter terus ya teman-teman ya, di sini di bagian sini ketika ganti ini, dan dia loading ya. Nah, loading kayak gini. Nah, kemungkinan ketika kalian itu taruh di SSD itu mungkin akan jauh lebih cepat teman-teman, karena ini aku taruhnya di hard disk ya, apalagi di SSD NVMe ya, M2 itu yang kalian sambungkan langsung ke motherboard, itu akan jauh lebih cepat ketimbang di SSD SATA ya teman-teman. Seperti itu kalau kalian punya ya teman-teman, kalau punya itu seperti itu, dan untuk loadnya akan lebih cepat. Nah, oke, sudah ya. Di sini seperti itu teman-teman. Jadi kalian tinggal ini aja, copy 2 ini aja teman-teman ya, 2 ini aja. Kalau kalian mau copy semuanya agar itu menyesuaikan dengan apa yang kalian download,
ya nggak masalah sih. Cuman di sini nanti untuk backupan yang ada di komputer kalian akan kecampur dengan yang ada, misalnya kalian downloadnya di laptop kalian, langsung kalian itu taruh ke komputer produksi kalian misalnya seperti itu, yang buat kalian itu buat konten kayak gitu ya, seperti itu. Dan enak lagi sih kalau misalnya kalian memang pakai laptop ya, kalian pakai laptop untuk buat kontennya juga pakai laptop, itu kalian bisa kemana-mana kan, kalian tinggal download aja. Cuman kalau misalnya dilalai nanti itu kalian itu mau ganti komputer, nah kalian tidak perlu download lagi, kalian tinggal ini aja, tinggal copy aja yang ada di sini pakai hard disk eksternal atau SSD eksternal gitu ya. Kalau flash disk bisa aja, cuman lama banget biasanya. Jadi direkomendasikan itu hard disk eksternal atau SSD eksternal itu buat copy ini ke laptop kalian atau ke komputer kalian. Seperti itu bro. Nah di sini aku akan jelaskan bagian download nih. Bagian download ini ada beberapa nih teman-teman ya. Jadi ini ada kategori, ada Filmora, font yang ada di sini itu ditaruh di sini teman-teman. Nah ini dia. Jadi berbagai macam font yang ada di sini. Termasuk kalau kemarin kalian lihat itu kan ada Harmony OS font ya teman-teman ya. Itu bawaan dari si Filmora. Nah di sini juga ada di sini nih teman-teman. Cuman untuk Harmony OS ini dia itu tidak keinstall di Windows teman-teman. Jadi ketika kalian itu mungkin akan menggunakan ketika kalian menggunakan ini ya, katakan menggunakan aplikasi Word, Microsoft Word ataupun Notepad, di sini ini tidak ngaruh teman-teman, karena di sini itu sudah berbeda. Nih kalian coba cari nih Harmony nggak ada teman-teman, jadi nggak ada, jadi udah berbeda ya teman-teman. Jadi ini khusus untuk Filmora. Nah kalau kalian itu mau install juga ini di komputer kalian, tinggal kalian copy semuanya seperti ini, tinggal copy atau copy font yang kalian inginkan seperti itu, copy aja seperti ini teman-teman, copy misalnya seperti ini, langsung kalian Windows kalian bisa ke Windows. Oke, setelah itu kalian pergi ke font. Nah seperti ini, kalian tinggal copy aja di sini teman-teman, tinggal ini kalian pastekan. Oke. Nah nanti dia akan bisa kalian gunakan. Nah sebagai contoh di sini aku akan pakai Harmony OS ini ya. Harmony OS ini kita akan copy semuanya yang ada di sini teman-teman. Kita copy 3 aja, Ctrl+C, terus di sini kita pastekan di sini nih. Oke, paste. Nah dia akan langsung install teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau install banyak sekali font, tinggal kalian pastekan aja, tidak perlu kalian klik satu persatu, itu jauh lebih cepat. Alright. Nah ini nggak akan kalian dapatkan kalau kalian itu skip ya teman-teman ya, seperti itu yang biasanya kan kayak gitu sih. Jadi semoga ini bermanfaat buat kalian bro. Oke, langsung kita akan cobain di sini, langsung di bagian sini kita ke font. Oke, langsung kita ke Harmony. Nih kalian bisa lihat ini sudah ada Harmony Sans. Alright, dan sekarang notepad kita itu pakai font Harmony. Oke, ya Harmony itu OS yang dari itu ya, dari Tiongkok ya teman-teman ya, yang Tiongkok. Sebagian besar itu yang Huawei dia pakai Harmony OS gitu ya teman-teman. Oke, gitu bro. Alright. Seperti itu ya. Terus itu untuk font. Nah terus ini ada ini teman-teman. Jadi untuk yang lain, transisi, title, efek dan sebagainya, stiker ini di sini Filmora. Nah jadi ini untuk membedakan resource yang dari Filmora langsung, yang dari Filmora internal Filmora ini ketika kalian itu beli, kalian install di sini nantinya yang ini tidak berasal dari stok lain itu akan kesimpannya di sini teman-teman. Nah di sini audio efek, di sini ada filter. Nah cuman ini banyak sekali teman-teman. Jadi kalau kalian itu bingung, nanti tinggal ini copy semuanya aja, karena ini banyak banget. Mana yang title, kayak title di sini, title ini ada banyak sekali ya, title ada di sini teman-teman. Seperti itu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Filmora itu aja. Di bagian sini ya ada banyak. Terus di bagian sini itu ada pack resource ya teman-teman, temporary. Ini kategori. Nah ini kayak gini doang ya, cuman fokusnya memang di Filmora aja di sini teman-teman. Dan ini temporarinya ya, temporary itu adalah yang kalian gunakan ini teman-teman, yang di sini yang kalian load tadi. Jadi temporary aja di sini, temporary. Nanti kalau misalnya ini pas kalian close ini akan hilang lagi. Ya itu temporary ya teman-teman ya. Temporary dia tidak seperti yang ada di sini Filmora. Jadi dia hanya terbatas yang kalian load
Nah, tuh cuma 2 GB kan temporary, tapi ini semuanya nih, title yang ada di sini di load semuanya. Tuh kalian lihat nih, temporary datanya ada di sini kalau misalnya kalian pakai ya. Nah, oke. Yap, ini bagian temporary. Terus temporary sementara ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau misalnya kalian tadi download yang di film stock, di sini kalian itu ke sini teman-teman, ke bagian installed effect. Oke. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini ada beberapa yang kita download tadi, termasuk yang terbaru itu yang ada di sini ya, King Gambit Chess. Nah, seperti ini. Jadi semuanya ada di sini nih, teman-teman. Makanya kenapa aku bilang 2 ini. Jadi ini tuh udah termanajemen dengan baik, teman-teman. Jadi installed effect itu dia untuk crayonnya. Jadi ini di crayon itu mencakup semuanya ya, transisi, title, opener, lower third dan lain sebagainya itu ada di sini. Jadi ini penamaannya udah jadi satu folder. Jadi ini enak banget loh, teman-teman ya. Jadi kita tidak terlalu kesusahan untuk masalah ini nih, teman-teman. Kayak ini ya. Tuh, apalagi kalau misalnya mau kita pindah-pindah itu kan enak banget. Oke, alright, itu ya teman-teman ya. Nah, mungkin di sini kita untuk mempermudah kalian, kita akan coba untuk pack kali ya. Di sini kita pack aku akan coba open di store ya. Kita akan coba buka listingan di sana yang berisikan ini teman-teman ya. Jadi yang udah kita download teman-teman. Ya, itu tidak garansi semuanya ya teman-teman. Jadi yang udah kita download pas waktu itu ya, pas kalian request. Seperti itu. Dan sekarang ini udah sampai segini, paling kita butuhnya flash disk 128 ya. Cuman itu tadi kalau flash disk lama tapi nggak apa-apa ya teman-teman, karena kayaknya flash disk itu yang paling oke kalau misalnya kita gunakan untuk transfer task. Kan nggak mungkin kan kalian itu beli SSD ke kita gitu ya, atau kalau misalnya kalian request, soalnya kita nggak nyetok teman-teman, kita nggak nyetok hard disk. Paling di sini cuma ada flash disk. Nah, kalau flash disk kita ada stok untuk flash disk 128 GB sama 64, karena ini filenya cukup besar, jadi mungkin di sini kita bisa ini sehingga kalian bisa menjadi lebih hemat kuota. Oke, seperti itu teman-teman. Dan ini kita langsung download dari ini ya yang ada di sini. Oke, jadi kira-kira seperti itu aja teman-teman ya. Ini sudah berhasil. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk pembahasan kita kali ini tentang bagaimana caranya untuk memindah-mindah file kalian ya, file hasil downloadan kalian di ini ya, resource yang sudah kalian download di Filmora ini teman-teman. Misalnya kalian pindah ke beberapa komputer gitu ya, sehingga ini lebih fleksibel sih teman-teman, karena setiap kita login itu nanti kita akan ada window login gitu ya. Kalau misalnya kita sudah login ke komputer tersebut, jadi enak banget, tinggal kita klik login sudah beres. Nah, mungkin kalau misalnya jarang kita pakai, kita perlu untuk memasukkan username, password ya, email dan password. Tapi kalau misalnya kalian sering pakai sehari-hari, itu tinggal kalian login aja gitu ya teman-teman, login ke komputer tersebut. Jadi enak banget ya, asal connect internet ya teman-teman, karena ada validasi di situ. Jadi enak banget. Oke, semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.